Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cafe Mat. Kali ini channel Cafe Mat akan melanjutkan video pembahasan materi tentang statistika. Nah, di video sebelumnya kita membahas tentang rata-rata, tapi di video kali ini kita akan membahas tentang modus ya. Ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Nah, untuk modus itu adalah data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi terbesar ya. Nah, untuk modus itu sendiri kita bagi menjadi dua bagian. Pertama untuk data kelompok, yang kedua untuk data tunggal ya. Untuk data kelompok itu modusnya seperti ini. Ini dia rumusnya. MO sama dengan LMO plus D1 per D1 tambah D2 kali C. Nah, apa itu LMO? LMO itu adalah tepi bawah. Nah, kemudian apa itu D1? D1 itu selisih frekuensi ya, kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kemudian apa itu D2? D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kemudian apa itu C? C itu panjang kelas. Nah, agar lebih jelas nanti kita coba lihat aja di contoh soal ya, bagaimana cara menentukan LMO, D1, D2, dan cara menentukan nilai C. Nah, untuk rumus ya, kadang-kadang rumus modus data kelompok ini antara buku yang satu dengan buku yang lainnya, atau antara guru yang satu dengan guru yang lainnya, simbolnya agak beda-beda ya. Nah, misalkan waktu simbol menentukan LNO, simbolnya tuh beda. Ada yang nuliskan delta, ada yang nuliskan TB, tepi bawah ya. Jadi kalau adik-adik nanti misalkan gurunya atau bukunya nuliskannya dengan simbol yang berbeda, itu sebenarnya sama aja. Jadi nggak ada perbedaan untuk cara menentukannya. Yang berbeda itu cuma simbol aja, tapi maknanya atau cara menentukannya tetap sama ya. Jadi jangan bingung ketika nanti mendapatkan simbol yang berbeda ketika nentuin modus ya. Jadi sama aja sebenarnya. Nah, untuk modus data tunggal itu cara nentunya gampang. Kenapa? Karena tinggal dilihat aja mana yang paling banyak dituliskan pada soal tersebut gitu ya. Nah, nanti kita lihat aja di contoh soal juga gimana cara menentukan modus data tunggal dan data kelompok ya, biar nanti lebih jelas cara penentuannya. Oke, kita lanjut aja langsung ke contoh soalnya. Oke, sekarang kita di contoh soal yang pertama. Nah, untuk contoh soal yang pertama ini kita akan ngitung modus data tunggal ya. Jadi di contoh soal yang pertama kita bahas data tunggal, di contoh soal yang kedua nanti kita bahas data kelompok. Nah, kita langsung aja ya coba bahas soalnya. Nah, di sini kalau adik-adik perhatikan ya, untuk bagian A, ini bagaimana cara menentukan modusnya, tinggal dilihat aja mana angka yang paling banyak atau paling sering dituliskan. Nah, kalau adik-adik perhatikan di sini, ada angka 5 yang paling banyak dituliskan, dia dituliskan sebanyak 2 kali dibandingkan dengan angka yang lain. Berarti modus dari soal A ini adalah 5 ya. Modus disingkat dengan MO ya. Nah, oke, bisa. Kita coba yang bagian B-nya. Nah, pada bagian B, kita lihat lagi di sini. Ini 10, 7, 6, 8, 11. Nah, kalau adik-adik perhatikan, semua angka di sini itu sama banyaknya. 10-nya ditulis sekali, 7-nya ditulis sekali, 6-nya ditulis sekali, dan 8 juga 11-nya juga ditulis sekali. Nah, berarti ini modusnya tidak ada modus ya. Tidak ada modus. Oke, kenapa? Karena setiap angka atau semua angka memiliki banyak yang sama, sehingga kita tidak bisa tentukan modusnya. Ingat ya, definisi modus kan yang paling banyak dituliskan atau yang paling sering atau memiliki frekuensi terbesar gitu ya. Nah, kalau kita lihat bagian C-nya di sini, kalau adik perhatikan, di sini ada angka 6 ditulis sebanyak 2 kali, kemudian angka 7 ditulis sebanyak 2 kali, sementara angka yang lainnya ditulis sebanyak 1 kali ya. Berarti modus dari soal ini adalah 6 dan 7. Kenapa? Karena 6 dan 7 memiliki frekuensi atau banyak penulisannya sama, yaitu sama-sama 2 kali dituliskan. Sehingga modus dari bagian C ini adalah 6 dan 7 ya. Oke. Nah, kita coba lanjut bagian D-nya. Untuk di bagian D ini ada angka 2, ditulis sebanyak 3 kali, angka 7 3 kali, kemudian angka 8 sebanyak 4 kali. Jadi, modus pada soal ini adalah 8. Kenapa? Karena 8 yang paling banyak dituliskan. Nah, untuk bagian E-nya, ini pakai tabel. Ini namanya tabel distribusi, ya. Tabel distribusi data tunggal, itu tepatnya. Nah, di sini ada nilai ujian, matematik, kemudian ada banyak siswa. Nah, untuk yang berbentuk tabel, tinggal lihat aja banyak siswanya atau frekuensinya untuk nentuin modusnya. Jadi, modus kita pada soal ini adalah 8. Kenapa? Karena paling banyak siswanya itu 20 di 8, dinilai 8 ya.
Dibandingkan nilai yang lainnya, nilai 7 ada 15, nilai 9 ada 5, ya. Sementara nilai 8 itu ada 20. Jadi modusnya itu adalah nilai 8, ya. Kenapa? Karena dia paling banyak siswanya. Oke? Bisa dipahami bagaimana cara menentukan modus data tunggal ya pada video kita kali ini. Nah, kita coba lanjut lagi ya ke soal yang kedua. Oke, sekarang kita di soal yang kedua atau soal yang terakhir dari video kita kali ini ya. Nah, di soal yang kedua ini kita mau coba tentuin modus dari data kelompok. Nah, jadi kita coba ingat dulu rumus modus ya. Modus itu rumusnya MO sama dengan LMO ya, ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali dengan C. Itu adalah rumus modus ya. Nah, jadi untuk langkah-langkah penentuan modus dari data kelompok itu langkah pertamanya, ya kita tulis dulu langkahnya, langkah-langkah ya. Langkah pertama itu adalah tentukan F terbesar ya, F terbesar. Nah, jadi F itu adalah frekuensi ya, F itu adalah simbol dari frekuensi. Nah, kalau dilihat di sini, F terbesarnya itu posisinya ada di sini, ini dia. Ya, ini yang kakak kotakin. Nah, ini biasa disebut dengan kelas modus ya, kelas modus, oke? Nah, jadi ini adalah kelas modus kita. Nah, kemudian setelah kita tentuin kelas modusnya, maka kan kita harus tentukan nilai D1, D2, dan C serta nilai LMU ya, supaya bisa kita tentukan modusnya. Nah, kita tentuin dulu D1. Jadi sebenarnya bebas mau tentuin mana dulu ya. Kakak mau tentukan D1 dulu. Nah, ini D1. Jadi D1 tuh selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya atau di atasnya. Nah, ini D1 nih. Jadi D1 sama dengan 25 dikurang 22. Sama dengan 3 ya. Kemudian D2. Ini D2. Jadi D2 itu selisih atau pengurangan dengan sesudahnya. Jadi 25 dikurang 21. Berarti ini 4 ya. Nah, udah ketemu ya D1, D2-nya. Kemudian kita cari C ya. Nah, untuk cari C, lihat aja nih. Di sini kan 21 sampai 25 ya. 21 sampai 25. Nah, itu C-nya berarti ya. C-nya itu berarti kita kurangin aja nih. 25 kurang 21 itu kan 4. Lalu tambah 1 ya. Ini triknya. Jadi 5. Nah, atau bisa juga kayak gini ya. Nah, atau 21 25 sampai 21 ya kan. Atau 21 sampai 25 itu kan 25, 24, 23, 22, 21. Nah, ini kan ada 5 bilangan ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bilangan. Berarti C-nya 5 ya. Karena C itu menyatakan panjang kelas. Oke. Nah, kemudian kita tentukan LMU ya. LMU, ini dia. Itu tepi bawah. Tepi bawah tuh cara nentuinnya ya, itu tinggal dikurangi dengan 0,5. Nih ya, yang di lingkaran itu kurangi dengan 0,5. Jadi 21 kurang 0,5 itu berarti 20,5. Nah, udah ketemu semua ya. Dari D1, D2, LMO atau tepi bawah, C-nya juga udah ketemu. Nah, oke, tinggal kita masukkan ke rumusnya aja nih. Jadi MO, LMO-nya itu 20,5 ya. D1-nya itu 3. Kemudian D1 tambah D2-nya 3 plus 4. Kemudian C-nya di sini tadi 5 ya. Oke. Nah, jadi MO ini 20,5. Ini kita kali ya. 3 kali 5. 15 per 7 ya. 3 plus 4. Jadi MO sama dengan itu 20,5 ditambah 15 dibagi 7. Itu jawabannya 2,14 ya kalau didesimalin. Nah, kadang di soal pilihan ganda cukup sampai di sini aja ya, jadi nggak sampai didesimalin. Ya, ini kita coba sampai desimal aja ya. Jadi MO 20,5 ditambah 2,14 itu berarti jawabannya adalah 22,64. Nah, ketemu ya. Jadi, modus kita pada soal ini adalah 22,64. Oke? Bisa dipahami untuk cara menentukan modus dari data kelompok? Nah, sampai jumpa pada video berikutnya. Semoga bermanfaat video kita kali ini ya. Nah, jangan lupa like dan subscribe-nya agar bisa membantu channel ini terus berkembang ya, dan membantu adik-adik juga dalam proses belajar di rumah. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.